Islam Bandung dari Fakultas Farmasi. Saya sendiri Mutia Rahman. Saya Gina Raudatun. Saya Devina Najwa. Saya Gina Najwa. Saya Amina Ahmadiyah. Di sini kami mau wawancara singkat aja mengenai profil dari instalasi farmasi, terus layout instalasi farmasinya, fasilitas dan peralatannya, alur proses dari apotek sampai ke pasien, lalu bahan dan sediaan racikannya, serta peran SDM-nya seperti apoteker dan asisten apotekernya. Langsung ke pertanyaan pertama aja. Kenapa sih? Nggak ada yang orang-orang tua kan. Kita masih muda semua. Jadi instalasi ini tuh maksudnya kemandirian atau masuk ke jaringan kayak sangkut paut sama ada distribusi lain seperti kayak pemerintah atau PBF-nya. Terus di sini penanggung jawab apoteknya? Saya sebagai apoteker penanggung jawabnya saya. Kalau untuk dapat sumber obatnya berarti ya. Kalau sumber obatnya ada dua kita. Selama ini ada dua, itu ada dari dinas, droping dari dinas, permintaan kita ke dinas, sama ada dari PBF, mandiri, pengadaan mandiri. Ada dua macam. Kemudian kalau buat pengadaannya, kalau ke PBF kita langsung berarti ya, kita bikin surat permintaan sendiri, kita kirim sendiri ke PBF-nya. Nah, kalau untuk yang di dinas itu kita pakai LPLPO, lembar pemakaian dan pelaporan obat ya. Itu kalau di Kabupaten Bandung itu permintaan rutinnya di 2 bulan sekali. 2 bulan sekali kita kirim LPLPO ke dinasnya, nanti mereka akan yang kirim obatnya. Tapi selain dari 2 bulan itu kita bisa melakukan permintaan tambahan. Nah, dari di bulan kita yang nggak dapat obat, kita bisa, kalau stok kita habis, kita bisa ngajuin sendiri, bikin surat ke dinas lagi. Kalau tata letak apoteknya sendiri kayak gudang penyimpanan obat sama peracikan itu menyatu atau terpisah? Nah, kalau itu kebetulan kita terpisah, kita terbagi dari 3 ruangan. Ada gudang besar, kemudian ada kayak gudang perantara yang udah dibukain, sama di ruang pelayanannya, ruang tempat ngeraciknya, ruang pelayanan di sini. Ada bertiga. Untuk area konselingnya ada atau langsung ke pasien saat mengantarkan resep? Paling langsung kalau buat tempat konseling. Jadi untuk area penyimpanan itu menyatu dengan gudang obatnya? Ya, kalau area penyimpanan juga jadi ada 3 juga, di gudang besar, yang di gudang perantara itu, sama di polinya juga kita punya yang udah dibuka itu. Kalau boleh, kalau diperbolehkan kita boleh lihat nggak? Boleh. Tapi kebetulan hari ini tadi ada pengiriman dari dinas, makanya masih basah semua kelihatan. Jadi nanti boleh dilihat. Untuk peralatan dan fasilitasnya yang sering digunakan apa saja? Paling gelas ukur. Sebenarnya. Karena kebetulan kalau di sini ya, mungkin puskesmas lain ada juga yang diracik, tapi kalau di sini enggak, karena kayak apa ya? Biasanya kalau diracik kan buat bayi-bayi ya. Kita punya paracetamol drop, terus cetirizine drop. Kalau misalkan yang demam batuk pilek gitu, kita pakai sirup yang eceran gitu, satu-satu gitu. Jadi nggak diracik. Jadi sudah kering gitu ya, sudah langsung diserahkan ke pasiennya. Ya. Kalau ada yang harus dimasukin gitu ya, itu dikembalikan lagi ke pasiennya. Kayak kalau misalkan obat keras sama obat bebas itu menyatu atau terpisah kayak seperti narkotik dan psikotropi? Kalau untuk penyimpanan narkotik, psikotropik sama OOT gitu, kita punya lemarinya sendiri ya, sesuai dengan
pengaturannya ya. Maringan besi, 2 kunci ganda ya, itu terpisah dengan obat lain. Untuk aluan penerimaan resep dari dokter ke apoteker itu melalui seperti buku kan, kalau misalnya instalasi farmasi itu rata-rata menggunakan buku resep pasien tertentu, apa seperti resep satu lembaran gitu. Satu lembaran dari dokter ya, itu nanti bawa sama pasiennya, diserahin ke kita. Satu lembaran. Iya, untuk etiketnya juga sudah digital atau masih tertulis? Etiket kita pakai yang ini nempel sama plastik clip, jadi langsung. Sebenarnya sistem di puskesmas itu sering error. Ada namanya SIPUS ya, SIPUS itu sering error, jadi jarang dipakai. Sebenarnya ada di situ, kita tinggal ngeprint aja mau resep atau itu, karena nggak berjalan ya. Ini manual. Yang mempersiapkan obatnya keracikan seperti itu kayak dari asistennya langsung atau kayak ada yang lain gitu kerja kayak Itu sama TTK-nya, TTK-nya ya bisa. Berarti kalau racikan paling kita ngeracik sirup kering aja ya, sirup amoxicillin gitu. Paling itu aja yang kita racik. berarti untuk konselinnya langsung pada saat penyerahan resep ya? Kalau ada konselingnya kan sangat jarang terjadi. Kalaupun ada yang bertanya soal itu, biasanya kita pun kan di puskesmas punya ruangan konseling, suka ke sana kalau memang ada yang bertanya panjang gitu. Kalau cuma bertanya sedikit langsung saat pengambilan obat. Baik, untuk bahan dan sediaan racikan yang tersedia di sini itu hanya ada tablet atau ada yang lain saja? Yang lain juga? Punya tablet, punya supo, ya, sirup, kemudian ada apa namanya, yang stesolid itu yang membuat kejang gitu ya, narkotika tadi, diazepamnya, apa lagi, kapsul gitu. Seperti ada alat tambahan ini seperti peralatan spuit Oh, yang iya. itu alat ya. Oke, sarung tangan itu kita ada masa. Ya, apakah ada kayak bentuk sediaan racikan yang jarang banget dibuat gitu, tapi di sini ada Obat yang jarang gitu ya? jarang keluar tapi ada gitu Ya. ya. Obat-obat life saving paling kayak yang tadi diazepam injeksi, diazepam enema itu harus ada, vitamin K kita punya, oksitosin yang harus ada gitu ya. Kayak water for injeksi yang buat campuran injeksi antibiotik itu ada. Kayak kemudian buat nebu itu juga disiapin walaupun belum pakai, jadi disiapin. Untuk kayak pelaporan obat narkotik dan psikotropiknya dilakukan oleh siapa? Kalau itu kita pelaporannya kita cuma ke dinas kebetulan. Kalau yang ngelaporin itu kan ada laporan narkotika itu ke Sipnap ya, itu yang ngelaporin dari UPTD Farmasi Kabupaten, jadi nyatu semua puskesmas di sana. Kalau untuk menangani seperti kalau pemadatan pasien yang penuh gitu, cara nanggulangin dari instalasinya gimana, kayak banyak resep masuk gitu? Kalau numpuk itu resepnya, kita dibagi tugas aja. Kalau misalnya belum ada yang harus diserahkan, jadi kita bagi tugas, apotekernya ngebantu nyiapin obat, jadi barang-barang. Jadi apotekernya ikut serta dalam peracikan obatnya, pembuatan obatnya. Misalkan kayak satu yang ngambil, satu yang nulis gitu ya. Kalau yang diserahin belum ada, biasanya bertiga yang di farmasi, 3 orang. Nah, si apotekernya juga, saya juga ikut bantu nulis, jadi biar cepat tulisannya.
sini apakah hanya menerima resep dokter saja, apa dari luar juga seperti bisa membeli dari luar atau harus pakai resep dokter? Baru dari resep yang dari puskesmas aja, nggak menerima dari luar. Aku ada pertanyaan ini. Mungkin di sini pernah terjadi nggak sih saat peracikan itu terjadi kesalahan dari resep atau kayak obat yang tertukar gitu ya? Kali ini apa namanya? Kan kita kan ngambil kan ada 3 orang. Ada yang ngambil, ada yang nulis ya. Nanti yang nulis nanti ngecek lagi sama ngecek lagi. Tapi yang sering terjadi kesalahan paling pas saat berdua. Kalau di puskesmas itu kita sebulan pasti ada yang keluar kegiatan di luar lapangan ya, di luar gedung itu berdua. Nah kalau berdua sering yang ngambilin obatnya suka salah, kan tulisan masih tulisan tangan ya karena belum pakai sistem, jadi si prestatin sama apa gitu ya itu suka ini tukar. Jadi pas ngambil udah disiapin ketukarnya di sini aja. Kalau ke pasiennya alhamdulillah belum. Kalau terjadi kesalahan kayak gitu, Kalau udah terjadi kalau gitu ya. udah terjadi penanganannya. Kalau udah dikasihin paling kita cari ya, sudah dapat gitu ya, sudah dapat kita cari orangnya. Kalau masih ada gitu bisa langsung kita tuker. Kalau nggak ada kita cari di sistem, lihat di resepnya ya, namanya siapa, terus kemudian alamannya di mana, RT nomor teleponnya. Kalau bisa kita hubungin, obatnya sudah kita siapin ya. Kalau nggak bisa paling kita ke rumahnya. Setelah kita tuker, kita bikin ini apa namanya tuh, laporan insidennya apa, jenisnya, kan itu ada beberapa macam ya yang tidak diinginkan. Salah satunya itu tulis nanti penyebabnya apa, sama penanganannya di mana gitu. Terus apa tantangan terbesar dalam peracikan dokter? Tantangan terbesar. Tantangan terbesar kita kerja di puskesmas aja lah ya. Kalau untuk di puskesmas, farmasi di puskesmas, pusingnya kita apa namanya? Kalau untuk pasien itu nggak terlalu banyak. Jadi kalau kita pelayanan masih bisa ditangani lah. Seharinya paling 100 gitu ya. Yang paling pusing itu di manajemennya. Manajemennya itu ya lumayan pusing karena banyak ya permintaan dari poli, dari ilmu, kemudian dokter-dokternya. Kita harus menyediain obatnya jangan sampai kosong. Dan hitungnya, perencanaannya jangan sampai salah. Paling itu sih tantangannya di manajemennya. Pernah terjadi kayak kehabisan obat gitu nggak? Tapi ya obatnya harus segera diserahkan. Alhamdulillah kalau itu belum ya. Tapi pernah kejadian kayak ini salurgen temisin lumayan sering, bukan lumayan sering banget keluar gitu. Jadi salah satu cara ngatasinnya kita substitusi dengan salep lain. Kayak kalau cuma gatal aja kita bisa ganti ke hidro atau ke beta gitu ya. Kalau buat gatal, kalau memang benar-benar nggak ada, itu biasanya kita suka kasih kopi resep, bisa dibeli di luar gitu. Paling itu sih kalau benar-benar udah kehabisan. Untuk jam operasional instalasinya, apakah di puskesmas ini 24 jam atau ada jam kerjanya kayak Jam operasional pelayanannya mah dari setengah 8 ya, setengah 8 sampai jam 12 kurang lebih. Cuman kalau misalnya ada pasien yang gawat darurat, nanti bisa misalnya lewat dari jam 12 masih bisa ditangani. Jadi jam 12 sampai jam 2 mah yang benar-benar emang membutuhkan gitu gawat. Jam 2 kita pulang, jadi nggak 24 jam. Kita nggak punya bonet gitu ya, nggak punya tempat. Sama IGD kita cuma sampai jam 2.
Mungkin dari kita cukup itu wawancaranya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan. Terus nanti kita boleh kayak keliling lihat ini. Gampang pastinya ya. Ya, Kamu ke ruangan lain juga? nggak bisa. Boleh. Nah sekarang kita banyak banget namanya alokasi dari provinsi atau dari dinas itu kayak gitu sampai taman merah banyak. Ini adalah gudangnya guys.